Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-124. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nyi Tepasan dan para prajurit Panjalu yang menyamar bergerak menuju ke sana. Di ujung terowongan, sebuah tangga kayu terlihat dan Nyi Tepasan segera naik. Begitu wajah cantik saudagar wanita kaya itu menyembul, puluhan prajurit Kadipaten Kembang Kuning terlihat mengacungkan pedangnya. "Apa maksudnya ini semua, Tumenggung Kertawahana?" tanya Nyi Tepasan dengan cepat. Tak terlihat sama sekali rona ketakutan di wajah pedagang itu. "Hehehe, maaf Nyi, kami hanya waspada saja. Kalian semua, turunkan senjata kalian." "Cepat!" teriak Tumenggung Kertawahana yang membuat para prajurit Kembang Kuning segera menyarungkan senjata mereka masing-masing. Usai Nyi Tepasan keluar, Senopati Warigalit yang tengah menyamar langsung naik diikuti oleh Jarasanda. Mereka segera mengeluarkan peti kayu bahan makanan dengan cara menarik tali tambang untuk mengangkat ke atas. Barnawa yang berada di dekat Tumenggung Kertawahana segera membongkar tumpukan bahan makanan di dalam peti kayu untuk memastikan bahwa semuanya hanya berisi bahan makanan. Senopati Warigalit melirik ke arah Jarasanda. Dia takut kegugupan Jarasanda akan terlihat oleh para prajurit Kembang Kuning. Untung saja gelap malam menyamarkan itu semua. Usai tak menemukan apa-apa, Barnawa mengangguk pada Tumenggung Kertawahana dan perwira tinggi prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu memberi isyarat kepada Nyi Tepasan untuk melanjutkan pekerjaannya. Senopati Warigalit dan Tumenggung Jarasanda terlihat menghembuskan nafas lega. Mereka berdua dengan cepat membantu kawannya yang lain untuk segera mengangkat peti kayu bahan makanan ke atas. Setelah semuanya beres, mereka segera menaikkan peti kayu bahan makanan itu ke atas gerobak kayu yang sudah disiapkan untuk membawa bahan makanan ke gudang istana Kadipaten Kembang Kuning. Hari menjelang pagi, para prajurit Kembang Kuning sebagian mulai tertidur lelap. Yang mengawasi para kuli angkut barang pun sebagian terlihat mengantuk. 3 hari ini mereka dipaksa untuk berjaga dalam waktu yang lama hingga kurang tidur. Di pergudangan istana, para kuli angkut barang kembali menurunkan peti kayu bahan makanan. Salah satu peti kayu diletakkan pada sudut gelap yang tidak terlihat oleh mata 2 prajurit yang mengawasi mereka. Di peti kayu itulah senjata para prajurit Panjalu disembunyikan. Senopati Warigalit dan Tumenggung Jarasanda perlahan mengambil senjata mereka di peti kayu yang disembunyikan. Tumenggung Ludaka memberikan isyarat agar mereka sedikit ribut agar perhatian para prajurit pengawas itu lengah. Dan benar saja, keributan itu membuat para prajurit pengawas tidak melihat Jarasanda dan Warigalit yang menghilang dari pandangan. Tumenggung Landung bergegas mengikuti langkah sang senopati sedangkan Tumenggung Ludaka terus menata aneka bahan makanan itu ke gudang istana. Senopati Warigalit dan Tumenggung Jarasanda juga Tumenggung Landung bergerak cepat menuju ke pintu gerbang selatan istana Kadipaten Kembang Kuning. Langit di timur sudah terlihat terang. Para prajurit Kembang Kuning yang tengah menjaga pintu gerbang istana Kadipaten, sebagian besar tertidur pulas di tempat mereka berjaga. Dengan cepat, Senopati Warigalit melesat cepat ke arah seorang prajurit yang tertidur di dekat tembok istana. Senopati Warigalit segera membekap mulutnya hingga si prajurit itu berusaha berteriak namun kalah tenaga. Himimfef, Warigalit dengan cepat memuntir kepala si prajurit penjaga gerbang istana Kadipaten Kembang Kuning itu. Kelethuk, si prajurit itu langsung tewas dengan leher patah.
Ludaka dan Jarasandha pun melepaskan hal serupa hingga pembantaian mereka terhadap para prajurit penjaga gerbang istana Kadipaten Kembang Kuning nyaris tanpa bunyi. 3 perwira tinggi prajurit Panjalu itu menyeret tubuh para prajurit ke bawah tembok istana. Usai berhasil menghabisi mereka, 3 orang perwira tinggi prajurit Daha itu segera menuju ke samping pintu gerbang yang dikunci dengan palang kayu jati sebesar badan orang dewasa. Mereka bertiga segera menarik tali tambang yang digunakan untuk mengangkat palang kayu itu bersamaan. Jarasandha di kiri, Ludaka di kanan dan Warigalit memanggul palang kayu di tengah. Sekuat tenaga mereka mengangkat, Ludaka yang terlihat tak kuat berusaha menahan beban kayu hingga dia tertarik ke arah pintu gerbang. Senopati Warigalit buru-buru berguling ke tanah untuk menghindari tertimpa palang pintu gerbang istana. Palang pintu gerbang jatuh hingga menimbulkan suara keras. Warigalit segera melompat mundur. Dia dengan cepat merapal ajian tapak dewa apinya lalu menghantamkan tangan kanannya yang berwarna merah menyala seperti api ke arah palang pintu gerbang istana. Jelar, palang kayu jati sebesar badan orang dewasa itu langsung hancur berkeping-keping. Jarasandha dan Tumenggung Ludaka langsung menarik daun pintu gerbang istana. Kerieteh. Mendengar suara ledakan dahsyat tadi, para prajurit Panjalu yang di luar tembok istana Kadipaten Kembang Kuning segera merangsek maju ke dalam istana setelah pintu gerbang istana Kadipaten Kembang Kuning terbuka lebar. Sementara itu para prajurit Kembang Kuning yang terbangun dari tidurnya tak sempat bersiap untuk menghadapi serangan di kala fajar menyingsing di langit timur. Di pagi buta itu terjadi pertempuran di dalam istana Kadipaten Kembang Kuning. Di gudang makanan istana, begitu mendengar bunyi ledakan, Tumenggung Ludaka segera mengambil pedang pendeknya dan melesat ke arah para prajurit pengawas yang lengah perhatiannya. Sretah-sretah, aug-aug. 2 orang prajurit Kembang Kuning itu langsung tersungkur bermandikan darah segar. Keadaan di dalam istana Kadipaten Kembang Kuning langsung kacau balau. Tumenggung Kertawahana yang baru sekejap memejamkan matanya langsung terbangun dari tidurnya setelah ledakan dahsyat terdengar dari sisi gerbang selatan. Laki-laki bertubuh tegap itu segera bergegas menuju ke arah ruang pribadi Adipati untuk memastikan keselamatan sang pemimpin. Tumenggung Kertawahana yang baru sampai gugup saat seorang prajurit yang bertugas di sebelah gerbang selatan melapor situasi di sana. Ampun Gusti Tumenggung. Pasukan Panjalu memasuki istana setelah mereka membuka palang pintu gerbang istana. Mereka semua menyerbu masuk, lapor sang prajurit dengan cepat. Membuka palang pintu gerbang istana, itu berarti mereka sudah masuk ke dalam istana ini lebih dulu. Tapi bagaimana caranya, sedangkan kami saja kesulitan untuk keluar? Atau jangan-jangan, bangsat kau Nyi Tepasan, maki Tumenggung Kertawahana sembari melesat cepat ke arah gudang bahan makanan. Dia sangat marah mengetahui Nyi Tepasan mengkhianatinya. Di mana para kuli angkut barang itu? Tanya Tumenggung Kertawahana pada seorang prajurit yang tengah bersiap untuk menghadapi pasukan Panjalu. Mereka masih di gudang makanan, Gusti Tumenggung, jawab si prajurit penjaga itu segera. Tumenggung andalan Kembang Kuning itu langsung berlari cepat ke arah gudang bahan makanan. Usai melihat mereka sedang bersiap untuk pergi, Tumenggung Kertawahana menghadang mereka dengan sebilah pedang terhunus di tangan kanannya. Berhenti kalian para penyusup, teriak Tumenggung Kertawahana yang membuat semua orang segera menghentikan langkah mereka. Nyi Tepasan langsung pucat wajahnya. Rupanya kita tidak perlu menyamar lagi. Para prajurit Panjalu, bersiap, ujar Tumenggung Ludaka yang segera disambut dengan anggukan kepala dari para prajurit Panjalu yang menghunus senjata mereka masing-masing. Dasar laknat, kubunuh kalian, teriak Tumenggung Kertawahana sembari melesat cepat ke arah Tumenggung Ludaka. Tangan kanannya memutar pedang, sementara tangan kirinya bersiap untuk menghantam. Tumenggung Ludaka langsung meraba pinggangnya, lalu melemparkan senjata rahasia yang menjadi andalannya. Sering-sering, 4 pisau kecil melesat cepat ke arah Tumenggung Kertawahana. Perwira tinggi prajurit Kembang Kuning itu langsung merubah gerakan tubuhnya demi menghindari serangan senjata rahasia dari Tumenggung Ludaka. Usai lolos dari maut,
Tumenggung Kertawahana hantamkan tangan kirinya yang dilambari tenaga dalam tingkat tinggi ke arah Tumenggung Ludaka. Wuus, angin kencang berhawa panas bergulung dari tangan kiri Tumenggung Kertawahana yang menggunakan ajian angin neraka. JLR, angin panas menghantam tiang gudang istana hingga tiang itu meledak dan hancur berantakan. Tumenggung Ludaka yang terkenal dengan kemampuan ilmu meringankan tubuhnya dengan mudah menghindari serangan Tumenggung Kertawahana. Lalu dengan bertubi-tubi dia melemparkan puluhan senjata rahasia yang dia miliki ke arah Tumenggung Kertawahana. Tumenggung andalan kembang kuning itu terpaksa harus berjumpalitan ke sana kemari menghindari serangan senjata rahasia Tumenggung Ludaka. Sesekali ia menghantamkan tangan kirinya yang mengeluarkan ajian angin neraka andalannya. Pertarungan antara dua perwira tinggi prajurit itu berlangsung sengit. Berpuluh jurus mereka lewati. Para prajurit Panjalu yang menyamai sebagai kuli angkut barang menahan nafas melihat itu dengan perasaan harap-harap cemas. Pun Nyi Tepasan yang berdiri agak jauh dari tempat pertarungan itu merasa persendian senjata rahasianya sudah menipis. Tumenggung Ludaka memutar otak untuk mengalahkan Tumenggung Kertawahana dengan cepat. Sahabat karib Demung Gumbrek itu segera melempar dua pisau kecilnya ke arah kaki Tumenggung Kertawahana hingga sang perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu terpaksa harus melompat tinggi menghindari dua pisau kecil berbahaya itu. Dengan gerakan cepat bagai kilat, Tumenggung Ludaka melesat ke arah pinggang Tumenggung Kertawahana yang terbuka pertahanannya. Sreteh, ARGGGHEH, Tumenggung andalan kembang kuning itu menjerit keras sembari hantamkan tangan kirinya ke arah Tumenggung Ludaka. Pemimpin pasukan Lowo Bengi itu terpaksa mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menahan ajian angin neraka Tumenggung Kertawahana. Blam, dua orang perwira tinggi prajurit itu sama-sama terpental beberapa tombak ke belakang. Tumenggung Ludaka segera meludah ke tanah. Ada darah segar yang bercampur ludah. Tumenggung andalan Panji Watu Gunung itu merasakan sesak napasnya seperti tertimpa pohon besar. Sementara itu Tumenggung Kertawahana menghantam tumpukan peti kayu bahan makanan. Dia langsung diam tak bergerak sedikit pun. Rupanya sabetan pedang pendek Tumenggung Ludaka merobek perutnya hingga ususnya terburai keluar. Tumenggung Kertawahana tewas dengan perut menganga. Ditemani oleh para prajurit Panjalu yang menyamar, Tumenggung Ludaka segera meninggalkan tempat itu. Ayo serbu, para prajurit Panjalu yang dipimpin oleh Tumenggung Ludaka bergerak menuju arah ke Istana Keputren tempat awal mereka masuk ke dalam Istana Kadipaten Kembang Kuning. Seluruh jengkal tanah Istana Kembang Kuning menjadi arena pertarungan sengit antara pasukan Panjalu melawan para prajurit Kembang Kuning. Pertarungan sengit terjadi di mana-mana. Senopati Warigalit dengan tombak angin melesat cepat ke arah kerumunan prajurit Kembang Kuning yang membuat pagar betis di sekeliling ruang pribadi Adipati. Senopati Purbaya yang sempat lolos dalam pertempuran di benteng pertahanan kemarin, langsung melesat maju menghadang pergerakan kakak seperguruan Panji Watu Gunung itu dengan ajian cakar wajahnya. Kedua tangannya terbuka lebar siap untuk menyerang. Senopati Warigalit langsung merubah gerakan tubuhnya saat tangan Senopati Purbaya yang berwarna putih keperakan terayun ke arah lehernya. Serak, kakak seperguruan Panji Watu Gunung itu dengan cepat memutar tombak angin dan menyabetkan mata bilah tombak angin yang tipis ke arah jari jemari Senopati Purbaya. Truriting, Senopati Warigalit terkejut melihat kemampuan ilmu kanuragan lawan yang mampu menahan tusukan bilah tombak angin dengan tangan kosong. Dan hebatnya jari jemari Senopati Purbaya tak satu pun terluka. Malah sempat muncul bunga api kecil seperti menghantam logam keras. Buru-buru kakak seperguruan Panji Watu Gunung itu melompat menjauh dari Senopati Purbaya untuk memastikan bahwa lawannya menggunakan ilmu kanuragan. Terlihat mulai siku tangan hingga jari jemari Senopati Purbaya berwarna putih keperakan layaknya baja pedang. Ajian hebat itu adalah hasil Senopati Purbaya berguru pada Begawan Anjar Jati dari pertapaan Gunung Sindoro di selatan Kadipaten Kembang Kuning. Meski sifat Senopati Purbaya yang pengecut, namun ilmu kanuragannya tidak bisa diremehkan. Sambil memutar tombak angin, Warigalit mulai menentukan arah pergerakannya menghadapi lawannya.
Setelah berpikir beberapa saat, Senopati andalan Kadiri itu melesat cepat ke arah Senopati Purbaya yang sudah bersiap. Tusukan tombak angin mengincar bagian tubuh Senopati Purbaya yang tidak berwarna putih keperakan, yaitu pada dadanya. Wut! Dengan cepat Senopati Purbaya menangkis tusukan tombak angin dengan tangan kirinya. Lalu tangan kanannya menghantam ke arah dada Senopati Warigalit. Triting! Warigalit yang terkejut dengan tindakan Senopati Purbaya berusaha menghindari hantaman tangan kanan perwira tinggi prajurit kembang kuning itu dengan menggeser tubuhnya sedikit ke samping, namun dia sedikit terlambat hingga pukulan Senopati Purbaya menghantam pundaknya. Buuk Senopati Warigalit terdorong mundur sejauh 2 tombak. Dia nyaris jatuh ke tanah jika tidak segera menjadikan tombak angin sebagai tumpuan. Perwira tinggi prajurit Daha itu segera berdiri tegak sembari meringis menahan rasa sakit pada pundaknya. Dia tidak akan main-main lagi sekarang. Kedua tangan Warigalit segera merentang lebar, lalu tangan kiri berada di depan dada. Sinar merah menyala seperti api menggulung di tangan kirinya. Dia bersiap menggunakan ajian tapak Dewa Api ajaran Empu Sakri. Di satu sisi, perlahan dia merapal mantra ajian sepi angin hingga tubuhnya terasa ringan seperti kapas. Gawat, dia mulai serius. Aku harus hati-hati jika tak ingin mati, konyol, batin Senopati Purbaya dalam hati. Senopati kembang kuning itu segera meningkatkan tenaga dalamnya di kedua tangannya. Warigalit langsung melesat cepat ke arah Senopati Purbaya sembari menusukkan tombak angin. Deru angin kencang mencicit di telinga bersama dengan tusukan tombak angin ke arah leher Senopati Purbaya. Wuteh, truraang, kembali bunyi nyaring terdengar dari benturan ajian cakar wajah dan tombak angin. Senopati Warigalit yang menggunakan ajian sepi angin melesat ke kiri pada tangan yang menangkis tusukan tombak anginnya. Tangan kirinya yang berwarna merah menyala seperti api menghantam perut Senopati Purbaya yang kaget melihat perubahan kecepatan gerak Warigalit. Dia berusaha menangkis hantaman ajian tapak Dewa Api dengan ajian cakar wajah di tangan kiri sembari menggeser posisi tubuhnya. Namun tusukan tombak angin langsung melukai pipi kirinya walaupun ajian cakar wajah bisa menahan ajian tapak Dewa Api. Blam, Warigalit dan Purbaya sama-sama terpental mundur beberapa langkah, hanya Senopati Kadipaten Kembang Kuning itu 2 langkah lebih jauh karena kalah tenaga dalam. Dengan sedikit menahan sesak di dada, Senopati Warigalit melesat cepat ke arah Purbaya yang masih terhuyung-huyung ke belakang. Mata Senopati Kadipaten Kembang Kuning itu melotot lebar saat mata bilah tombak angin yang tipis menusuk ke lehernya. Kreepve, awagah, Senopati Purbaya langsung memegang lehernya. Darah memancar dari luka tusuk tombak angin. Senopati muda itu langsung roboh bersimbah darah. Dia tewas dengan leher menganga lebar. Kematian Senopati Purbaya membuat Demung Pragola marah besar. Senopati Purbaya adalah suami adiknya. Pria bertubuh gempal itu langsung melesat cepat ke arah Senopati Warigalit yang masih sedikit sesak napas usai benturan dengan Senopati Purbaya tadi. Senopati Empu Koncar dari Anjuk Ladang yang melihat keadaan Senopati Warigalit sedang tidak terlalu baik, berlari cepat menghadang laju Demung Pragola. Sabetan sabit panjang dari Demung Pragola berhasil ditangkis Empu Koncar dengan pedangnya. Traang, keduanya sama-sama melompat mundur setelah beradu senjata mereka. Mundur kau perwira tua, aku tidak punya urusan denganmu. Cepatlah atau aku tidak akan sungkan lagi, hardik Demung Pragola sembari mengacungkan sabit panjangnya yang berwarna hitam. Kau memusuhi orang Panjalu, maka begitu pula aku akan memusuhi pemberontak macam kalian, ujar Empu Koncar sembari menatap tajam ke arah Demung Pragola. Bedebah, banyak omong kau bangsat tua, teriak Demung Pragola sembari melepaskan kunci pada sabit panjangnya. Senjata itu menjadi 2 bagian, lalu Demung Pragola mulai berputar di tempatnya. Saking cepatnya gerakannya mirip gasing dengan 2 sabit panjang yang berbahaya. Itulah ilmu gasing bumi yang merupakan ilmu bela diri andalan Demung Pragola. Lalu Demung Pragola melesat ke arah Senopati Empu Koncar. Segera Senopati Anjuk Ladang itu membabatkan pedangnya ke arah Demung Pragola.
Triting, satu sabetan pedang Empu Koncar berhasil ditangkis Demung Pragola yang juga menyerang Empu Koncar dengan sabit panjangnya bertubi-tubi. Senopati Empu Koncar mesti berguling ke tanah menghindari sabetan sabit beruntun dari Demung Pragola yang mampu membabat apa saja termasuk dua prajurit naas yang ada di dekatnya. Tubuh dua prajurit Panjalu itu terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Mereka tewas seketika. Wagah! Senopati Empu Koncar harus berjumpalitan ke sana kemari untuk menghindari amukan ajian gasing bumi dari Demung Pragola yang terus memburunya kemanapun ia menghindar. Saat Senopati Empu Koncar bersalto di udara, sebuah sinar hijau kehitaman menghantam punggungnya. Wus, au, Senopati Anjuk Ladang itu langsung terpelanting jauh bersamaan dengan serangan Demung Pragola yang membabat pinggang Senopati Empu Koncar. Ceraas! Putus sudah pinggang Empu Koncar. Senopati sepuh dari Anjuk Ladang itu gugur dengan badan terpisah menjadi dua bagian. Dia menyusul meninggalnya Tumenggung Janapati dari Kurawan yang tewas saat penyerbuan ke benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning. Dewi Srimpi melesat cepat mendahului langkah Sang Prabu Jayangrana bersama Cempluk Rara Sunti maju ke medan perang. Selir ketiga Panji Watu Gunung segera melemparkan senjata rahasianya ke arah kaki Demung Pragola yang berputar cepat. Sruring sering, cerep greepve. Aregggheha, Demung Pragola meraung kesakitan saat jarum beracun Dewi Srimpi menancap di kakinya. Rupanya Dewi Srimpi melihat kelemahan ilmu gasing bumi terletak pada kaki. Demung Pragola langsung jatuh tersungkur sembari memegang kakinya yang membengkak akibat adanya racun pelumpuh otot dari Dewi Srimpi. Kau pengecut, wanita beracun, kau membokongku saat aku lengah. Dasar perempuan keparat, maki Demung Pragola sembari terus memegangi kakinya yang membengkak. Jangan sok suci, temanmu itu yang mulai lebih dulu. Dia menyerang Senopati Empu Koncar saat dia berhadapan denganmu, ucap Dewi Srimpi sembari menunjuk ke arah Rakrian Mantri Soka yang ada di dalam pagar betis prajurit Kembang Kuning. Rupanya dialah yang menghantamkan sinar hijau kehitaman tadi pada Senopati Empu Koncar hingga perwira tinggi Anjuk Ladang itu terjatuh dan tewas terkena sabetan sabit panjang Demung Pragola. Dewi Srimpi melihat semuanya. Demung Pragola mendengus keras. Kaki kirinya lumpuh akibat racun pelumpuh otot dari Dewi Srimpi. Dia segera merapal ajian Asta Geni dan menghantamkan tangan kanannya ke arah Dewi Srimpi. Sinar kuning kemerahan menerabas cepat ke arah selir ketiga Panji Watu Gunung itu. Namun dengan mudahnya Dewi Srimpi menghindari sinar kuning kemerahan itu menggunakan ajian langkah Dewa Angin andalannya. Sinar menerabas cepat ke arah ke belakang dan menghantam tubuh seorang prajurit Kembang Kuning yang sedang sial. Bler, ledakan keras terdengar dan si prajurit Kembang Kuning langsung tewas dengan dada gosong seperti terbakar api. Demung Gumbrek yang geram melihat istri junjungannya diserang berlari cepat ke arah Demung Pragola yang masih terduduk di tanah. Dengan cepat dia menghantamkan pentung saktinya ke arah kepala Demung Pragola sekuat tenaga. Pruraak, Demung Pragola langsung tumbang. Kepalanya hancur dengan isi kepalanya berhamburan kemana-mana. Demung Pragola tewas mengenaskan, cutik. Ternyata kepalamu tak lebih keras dari pentung saktiku. Mampus kau sekarang, umpat Gumbrek sambil berlari menuju ke arah Dewi Srimpi yang sudah berdiri di dekat Senopati Warigalit. Gusti Selir ketiga tidak apa-apa, tanya Gumbrek seakan takut hal buruk terjadi pada Dewi Srimpi. Aku tidak apa-apa Demung Gumbrek, kau tidak perlu khawatir, ujar Dewi Srimpi sambil tersenyum tipis. Perempuan cantik itu tengah memberikan obat untuk Senopati Warigalit yang terluka dalam meski tidak terlalu parah. Sudah pergi sana, jangan sok perhatian di depan Gusti Selir. Mau kau kulaporkan pada Dimas Prabu Jayangrana, ucap Senopati Warigalit yang segera membuat Gumbrek menjauh dari tempat mereka. Sedikit-sedikit lapor Gusti Prabu Jayangrana, sedikit-sedikit lapor Gusti Prabu. Dasar tukang ancam bawahan, atasan tak ada otak, gumam Demung Gumbrek sambil berlalu menjauh Senopati Warigalit dan Dewi Srimpi. Apa kau bilang Brek? Teriak Warigalit sembari menatap tajam ke arah Gumbrek.
Loh kok dia bisa tahu aku sedang ngomel? Jangan-jangan Gusti Senopati Warigalit punya ilmu pendengaran jarak jauh. Gawat ini, batin Gumbrek dengan wajah pucat. Ah tidak apa-apa Gusti Senopati. Saya lapar. Perut bunyi kelotak-kelotak, jawab dengung Gumbrek seraya berlari menjauh dari mereka. Pertempuran sengit antara pasukan Panjalu dan Kembang Kuning terus berlangsung. Panji Watugunung yang turun ke medan tempur bersama Cempluk Rarasunti langsung dihadang puluhan prajurit Kembang Kuning yang bersenjata lengkap. Seorang prajurit Kembang Kuning melemparkan tombaknya ke arah Cempluk Rarasunti. Wuwuteh, selir bungsu Panji Watugunung itu segera mencabut pedangnya. Sembari sedikit berkelit menghindari hujaman tombak, Putri Warok Surapati itu segera membabatkan pedangnya ke gagang tombak. Traak-traak, tombak langsung patah menjadi dua bagian. Patahan tombak yang masih di udara langsung dipukul dengan bilah pedang oleh Cempluk Rarasunti. Patahan tombak melesat cepat ke arah seorang prajurit yang hendak maju menyerang. Jliep Oug, si prajurit meraung kesakitan karena patahan tombak menancap tepat di dadanya. Dia jatuh tersungkur ke tanah dan tewas seketika. Puluhan prajurit Kembang Kuning langsung mengepung Cempluk Rarasunti. Namun Putri Warok Surapati itu tidak gentar sedikit pun. Menggunakan jurus tarian pedang badai laut selatan, Cempluk Rarasunti menghadapi para prajurit Kembang Kuning. Seorang prajurit menyabetkan pedangnya ke arah leher Cempluk Rarasunti, namun perempuan cantik itu dengan gemulai menghindari serangan yang datang kepadanya lalu mengayunkan pedangnya ke arah tangan si prajurit. Kraasyil, aregegegehah. Si prajurit menjerit keras saat pedang Cempluk Rarasunti menebas lengan kanannya. Darah segar memancar dari luka potong yang dia derita. Dua prajurit lagi mencoba untuk mencari celah pertahanan Cempluk Rarasunti dengan menyerang dari dua sisi berlawanan, namun selir bungsu Panji Watugunung itu bergerak cepat menghindar sembari membabatkan pedangnya. Kraak Cresyah, aregegegehah. Dua prajurit Kembang Kuning itu langsung tersungkur usai pedang Cempluk Rarasunti memotong perut mereka berdua. Dalam 10 jurus, 8 prajurit Kembang Kuning berjatuhan di bantai Cempluk Rarasunti dengan ilmu tarian pedang badai laut selatannya yang terlihat lemah lembut tapi mengerikan. Lawan yang cerdas pasti berpikir berulang kali sebelum menerjang sang Putri Warok dari Wengker. Prajurit lainnya memilih mundur selangkah melihat keganasan ilmu tarian pedang badai laut selatan dari Cempluk Rarasunti. Panji Watugunung segera menghantamkan kedua tangan ke arah para prajurit Kembang Kuning yang mengepung selir bungsunya itu. Serangkaian sinar biru keputihan yang menyilaukan mata menerabas cepat ke arah para prajurit Kembang Kuning. Wut-wus, blaam, ledakan dahsyat terdengar dari arah para prajurit Kembang Kuning. Potongan anggota tubuh dan bau anyir darah serta daging terbakar segera menyeruak di sekitar tempat itu. Ajian guntur saketi dari Panji Watugunung memang dahsyat. Hembusan angin pagi yang dingin mengibarkan rambut panjang sang Maharaja Panjalu. Tatapan matanya tajam ke arah para prajurit Kembang Kuning yang hendak menata raga dan jiwa demi sebuah kebanggaan semu berlambang pengabdian kepada sang Adipati. Tunggu apa lagi? Cepat bunuh Jayeng Rana! Teriak Empu Pamadi yang membuat prajurit Kembang Kuning yang mengawalnya segera berlarian ke arah Panji Watugunung sembari menghunus senjata mereka masing-masing. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara kesakitan dan mereka semua tumbang karena dihajar oleh Panji Watugunung dan Cempluk Rarasunti. Menyisakan Tumenggung Gentiri dan 10 prajurit yang mengawal Adipati Empu Pamadi yang terpojok di sudut halaman ruang pribadi Adipati. Panji Watugunung dengan dingin berkata, "Mau lari kemana kau? Sombong sekali kau Jayeng Rana. Kau hanya bocah kemarin sore merebut tahta dari keponakanku Suryanata. Buat apa aku lari untuk menghadapi bocah sepertimu?" Ujar Adipati Empu Pamadi sembari meludah ke tanah. Lelaki paruh baya itu memelintir kumis tebalnya sambil menatap tajam ke arah Panji Watugunung. "Merebut tahta katamu? Siapa yang berebut tahta kerajaan Panjalu dengan Suryanata? Dia sendiri yang berambisi untuk menjadi Raja Panjalu, padahal semua keputusan ada di Dewan Mahkota Kerajaan Panjalu.
Percobaan pembunuhan terhadapku dan Mapatih Jayakerti yang dilakukan oleh anakmu Banjarsari adalah tindakan makar terhadap pemerintahan. Kau yang lebih tua mestinya lebih mengenal kitab Kutara Manawe Dharma sebagai tolok ukur tindakan pemerintahan, Empu Pamadi, ucap Panji Watugunung seraya menatap heran ke arah Empu Pamadi. Tutup mulutmu, kau bocah bau kencur berani menceramahi aku tentang hukum pemerintahan. Kau hanya mencari dalih untuk membenarkan tindakanmu yang sewenang-wenang terhadap hak Suryanata maupun Banjarsari putraku, Adipati Empu Pamadi mendelik tajam ke arah Panji Watugunung. Siapa yang mencari dalih, kita urutkan saja hak tahta kerajaan Panjalu berdasarkan kitab Kutara Manawe Dharma. Disebutkan bahwa jika raja tidak memiliki keturunan laki-laki maka tahta akan jatuh ke putri sulungnya. Namun jika masih ada saudara dekat laki-laki yang masih keturunan langsung dari raja terdahulu, maka dia lebih berhak atas tahta dibandingkan dengan anak perempuan. Sekarang aku tanya, atas dasar apa Suryanata lebih berhak atas tahta kerajaan Panjalu daripada aku? Sedangkan aku adalah keturunan langsung dari Wangsa Isyana melalui ayahku, tanya Panji Watugunung segera. Empu Pamadi langsung terdiam seketika mendengar perkataan Panji Watugunung. Dia tahu bahwa Suryanata anak Adipati Rajapura Warasambu, cucu Satyaji yang merupakan bekas perwira prajurit kerajaan Medang yang diangkat Prabu Airlangga menjadi penguasa Rajapura, daerah paling barat sebelah utara kerajaan Panjalu selepas pemecahan kerajaan. Mereka sama sekali bukan keturunan Wangsa Isyana. Allah itu hanya alasanmu saja. Pokoknya kau sudah merebut tahta dari keponakanku, maka sebagai pamannya juga sebagai ayah Banjarsari yang kau gantung di alun-alun kota Raja Daha, aku akan membalas dendam, ujar Empu Pamadi segera. Sebagai salah satu golongan tua, seharusnya kau lebih bijak dalam bersikap, Empu Pamadi. Hari ini aku meminta baik-baik kepadamu untuk menyudahi perang ini. Maaf jika aku memaksamu, jika kau menolak untuk berhenti. Jangan harap kau dan keturunanmu akan hidup tenang di Panjalu, ucap Panji Watugunung sambil menatap tajam ke arah Empu Pamadi. Mentang-mentang kau terkenal dengan pendekar dunia persilatan, kau pikir aku takut denganmu, Jayengrana? Akan kuhancurkan kepalamu, bocah bau kencur, teriak Adipati Empu Pamadi seraya melangkah maju. Tumenggung Gentiri langsung menghadang langkah Adipati Empu Pamadi. Mohon bersabar Gusti Adipati, biarkan hamba yang maju menghadapi Prabu Jayengrana, ujar Tumenggung Gentiri dengan menyembah pada Adipati Empu Pamadi. Minggir kau Gentiri, akan kuhabisi Jayengrana dengan tanganku sendiri, ujar Adipati Empu Pamadi tanpa mengindahkan omongan Tumenggung Gentiri. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.